teman-teman, balik lagi di video saya nih teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya akan coba mempraktekkan membongkar dashboard ya teman-teman. Ini kebetulan videonya sudah tinggal pasang aja karena durasinya cukup lama kalau misalkan diaplikasikan atau di videokan ya teman-teman. Jadi saya coba ini dilihat aja teman-teman ya videonya. Nanti saya akan beri penjelasannya lewat ini aja. Oke, ini pembongkaran dashboard tujuannya karena melakukan penggantian evaporator ya. Jadi evaporatornya itu bocor, terdapat kebocoran di pipa evaporatornya, jadi diganti aja teman-teman, nggak usah di repair, dilas atau diapain ya, jangan ya teman-teman, karena bongkarnya itu lumayan ya, bongkar dashboardnya itu lumayan menguras waktu ya, ribet juga. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman evaporatornya bocor, beli aja baru atau copotan yang masih layak pakai ya teman-teman. Nah ini kita udah bongkar, teman-teman bongkar dashboardnya. Konsol tengah itu harus dilepas ya teman-teman ya. Konsol tengah yang dari mulai head unit sampai ke belakang ke kisi-kisi AC yang paling belakang itu harus dilepas. Kemudian setir itu bebas ya teman-teman. Kalau dirasa teman-teman nggak menyulitkan, nggak perlu dicopot, seperti halnya saya ini tidak perlu dicopot setirnya teman-teman ya. Jadi cukup diturunkan aja, nanti juga dashboard bisa keangkat. Nah, kunci yang digunakan cukup simple, kunci bintang, kunci obeng min, obeng plus, kemudian kunci L ya teman-teman. Itu aja yang perlu disiapin. Gunting, alat-alatnya minor lah semua, dan kemudian baut-bautnya itu cukup dengan kunci 13, bisa pakai kunci kombinasi atau pakai kunci shock ya teman-teman. Itu aja sih, mudah, sama kunci 10 ya teman-teman. Jadi evaporator atau box evaporator ini dikuncinya dengan 2 titik ya teman, di depan sama di belakang ya. Di belakang itu di dalam dashboard itu cuman hanya pakai ini aja teman-teman, pakai kunci 10. Dan di ruang mesin itu teman-teman, di ruang mesin ada 3 ya, ada 3 mur kunci 10 itu harus dilepas juga. Jadi untuk mengkaitkan box evaporatornya itu dengan kunci 10 ya teman-teman ya, dari ruang mesin. Oke, sorry teman-teman, ini agak sedikit kebukain teman-teman, jadi ya abain aja lah foto videonya ya teman-teman. Jadi cukup kita pandu aja dari sound ini ya. Nah, kemudian semua kabel-kabel kita lepasin. Jangan lupa teman-teman perhatikan, kalau bisa difotoin dulu sebelum melakukan atau melepas kabel-kabelnya. Jadi nanti ketika teman-teman memasangnya lagi ya, ada histori atau ada jejak ya teman-teman, buat menyamakan lagi posisi kabel, warna kabel, dan posisi soketnya teman-teman. Nah kebetulan ini saya juga melakukan pembongkaran butuh waktu 2 hari nih teman-teman ya. Bongkar sehari, masangnya 2 hari ya malah jadinya, karena begitu dipasang itu banyak aja problemnya biasanya di soket. Kemudian ada benda-benda atau komponen-komponen yang ketika kita buka itu dia malah patah ya teman-teman ya, karena udah umur ya. Jadi hati-hati dalam membongkar. Nah ini gejalanya, kita balik lagi ke AC yang tadi, kenapa saya harus ganti evaporator. Gejalanya itu AC bocor ya teman-teman. Jadi ada netes oli ya dari buangan AC yang di bawah mesin itu, di bawah mobil itu ada buangan oli AC ya. Udah pasti kalau misalkan buangan olinya itu atau buangan air AC-nya itu mengandung oli dari freon, nah itu udah pasti dari kebocorannya di evaporator ya teman-teman. Kemudian juga bunyi desis, biasanya bunyi desis di
kisi-kisi AC ketika AC dinyalakan dan udah pasti nggak dingin. Kemudian freon habis ya teman-teman ya, tekanan freon juga habis, kosong sama sekali ya. Jadi teman-teman kalau emang bocor hanya paling bertahan beberapa jam ya, nanti juga akan habis lagi itu, atau mungkin dipakai sekali jalan freonnya juga akan habis. Nah itu aja teman-temannya video yang bisa saya share. Jadi kalau teman-teman pengen nanya atau gimana caranya, boleh komen-komen di bawah atau punya kesulitan. Jadi ini saya hanya memberikan instruksi aja teman-teman. Jadi buat teman-teman saya berbagi pengalaman aja ya. Nah ini udah saya pasangnya juga lumayan ya teman-teman ya, lumayan ribet. Ini mungkin kalau misalkan di bengkel biasa mungkin di kisaran 2.000-an lah, 2 juta ke atas buat bongkar dashboard dan ganti evaporatornya ya. Itu pun dengan evaporator yang copotan ya teman-teman. Kalau orinya lumayan harganya, dan ada juga yang Alfa Marketnya juga ada, itu harganya sekitar 1 juta lebihan aja untuk evaporator E39. Nah ini semuanya dibongkar ya, saya kumpulin bautnya itu ada sekitar 2 cup aqua ya, 2 cup air mineral itu dikumpulin, baut sama mur-murnya itu ada sekitar segituan ya teman-teman. Oke, kemudian pilar A itu yang kanan kiri juga kalau bisa dilepas ya teman-teman, pilar A kanan kiri. Kemudian yang pasti di bagian dashboard itu yang di bawah semua copot ya, head unit, kemudian speedometer, box cover semua harus dilepas ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah ragu kalau memang pengen bongkar sendiri di rumah, pelan-pelan aja. Jadi pelan tapi pasti dibongkar pelan-pelan. Nanti juga akan ketemu ketika mendapatkan kesulitan, nanti akan ketemu problemnya ya teman-teman. Nah itu aja sih, nanti teman-teman bisa coba praktekkan di rumah. Kemudian ini kursi ya teman-teman, ini kursi yang sebelah kiri sengaja saya copot untuk memudahkan akses saya untuk membongkar. Jadi kalau teman-teman nggak nyopot kursi juga nggak ada soal sih teman-teman, cuman nanti akan sedikit menyulitkan dalam melepas dashboardnya karena ruang lingkup kita itu terhambat ya, kurang leluasa dalam membongkarnya. Jadi kalau bagusnya sih kursi semuanya dilepas kanan kiri ya teman-teman ya, diangkat aja dikeluarin, itu untuk memudahkan kita dalam mengerjakannya teman-teman. Tapi kalau dirasa teman-teman bisa ya nggak perlu dicopot, nggak ada masalah sih, cuman akan menyulitkan aja nanti teman-teman bisa ketika membongkarnya ya teman-teman. Nah kemudian di posisi box sikring itu di atasnya ada airbag ya. Jadi sebelum kita angkat dashboardnya itu ada airbagnya itu kita lepas dulu teman-teman ya. Nah ini udah lepas semua, jadi nanti di situ ada airbag. Kemudian usahakan posisi mobilnya di posisi D ya teman-teman. Jadi ketika kita mengangkat konsol tengah itu nanti tuas persneling nggak akan menghalangi untuk mengangkatnya teman-teman. Jadi posisi D aja, kuncinya dicabut. Kemudian untuk mengamankannya teman-teman cabut aja akinya ya teman-teman, karena di E39 itu ketika kita cabut speedometer, bukan speedometer ya teman-teman, lepas saklar headlamp itu nanti otomatis lampu nyala ya teman-teman, nyala semua ya. Jadi nanti akan khawatirnya ketika teman-teman membongkar dashboard itu nanti akan aki yang tekor ya teman-teman. Jadi bagusnya dilepas aja akinya, lepas posisi minusnya aja dilepas. Jadi nanti untuk mencegah aki jadi tekor karena pengerjaannya cukup lama ya teman-teman. Nah itu aja sih beberapa tips atau beberapa langkah yang bakal teman lakukan. Terima kasih udah menonton ya teman-teman.